Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. D. Cara-cara atau usaha-usaha mempertahankan kekuasaan. Suatu kekuasaan yang telah dilaksanakan melalui saluran-saluran sebagaimana diterangkan di atas, memerlukan serangkaian cara-cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat demi stabilnya masyarakat tersebut akan berusaha untuk mempertahankannya. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain: 1. Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukannya penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa lain yang baru. 2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan, belief system, yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem-sistem kepercayaan tersebut meliputi agama, ideologi, dan seterusnya. 3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. 4. Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan secara vertikal. Para penguasa biasanya mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu, biasanya bidang politik, ekonomi, militer, dan selanjutnya. Kekuasaan yang dipegang oleh seorang ahli politik adalah terutama mencakup di bidang politik saja. Keadaan semacam demikian, yaitu apabila penguasa hanya menguasai bidang-bidang kehidupan yang khusus, menyebabkan bahwa dia lebih mudah untuk digulingkan. Oleh sebab itu, seorang penguasa seharusnya dapat pula menguasai bidang-bidang lain, di samping bidang di mana dia mempunyai keahlian-keahlian yang khusus. Apabila dia sendiri tak sanggup, maka dia harus berusaha untuk mendekati pihak-pihak lain yang ahli dan mengajak mereka untuk membentuk the ruling class tersendiri. Melihat hal-hal tersebut di atas, maka suatu kecenderungan bahwa kekuasaan bersifat kumulatif, artinya bertumpuk atau berkumpul dalam suatu tangan penguasa atau sekelompok orang-orang, merupakan hal yang wajar dalam pelbagai masyarakat. Apabila dalam salah satu bidang kehidupan terdapat orang kuat yang berkuasa, maka timbul suatu pusat kekuasaan, power center. Sudah tentu akan timbul pusat-pusat kekuasaan lainnya yang mungkin merupakan oposisi. Sedangkan sehat tidaknya oposisi tadi merupakan soal lain. Konkurensi terhadap kekuasaan yang pada suatu saat memegang tampuk pemerintahan akan selalu ada. Apakah kongruensi tersebut dapat dilakukan secara bebas atau terbatas? Itu semuanya tergantung daripada struktur masyarakat. Suatu ciri pada masyarakat-masyarakat liberal dan kapitalis adalah berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang totaliter dan sosialistis. Maka dengan demikian, penguasa mempunyai beberapa cara untuk memperkuat kedudukannya yang khusus, yaitu antara lain: 1. Dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikkan produksi, mengadakan perlindungan terhadap barang-barang produksi dalam negeri, dan seterusnya. Hal ini pada umumnya dilakukan dengan cara-cara damai atau persuasif. 2. Dengan jalan menguasai bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat dengan paksaan dan kekerasan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Biasanya, cara-cara demikian tak akan dapat bertahan lama, karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan yang telah ada itu. Lagi pula, suatu kekuasaan yang bersandarkan pada paksaan dan kekerasan tak akan tahan lama, karena penguasa juga mempunyai batas-batas kemampuan akan kekuatannya. Cara-cara atau usaha-usaha sebagaimana diuraikan di atas tidaklah bersifat limitatif, tetapi biasanya itulah cara-cara yang lazim dipergunakan dan dikenal.